Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce our team. First, my name is Dine. Hi, I'm Putri. Hi, I'm Frena. Hello, I'm Ika. Halo, I'm Tiara. Di sini kelompok kami akan kembali menjelaskan tentang materi bahasa Inggris yang pernah dibawakan oleh dosen kami. Yang pertama adalah materi simple present tense akan dibawakan oleh Putri dan Afika. Oke, materi simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan hal umum, hal yang terjadi secara berulang-ulang, dan simple present tense ini merupakan tenses yang paling umum digunakan dalam berbicara sehari-hari. Kapan sih kita harus menggunakan kalimat simple present tense dan apa saja rumusnya? Oke, langsung aja kita ke contoh kalimatnya. Di sini contoh yang pertama ada I buy a pen dan he buys a pen. Dari dua kalimat tersebut terdapat perbedaan, yaitu dalam kata buys ditambahkan dengan s, karena dalam subjek he, she, dan it itu kita harus menambahkan verb s. Next, I will give example of the negative sentence from the simple present tense. For example, I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. Jika subjek adalah he, she, it, maka yang kita gunakan adalah doesn't. Does plus not. Bisa kita perhatikan, setelah kata buy, kita tidak menambah huruf s, tapi kita kembali ke verb one, yaitu buy. Next, kita akan masuk ke dalam penggunaan. Kapan sih kita harus menggunakan simple present tense ini? Yang pertama, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan rutinitas atau kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Penandaan waktu dalam kalimat ini adalah always, seldom, sometimes, every day, every week, every time, dan lain-lain. For example, I wake up at 5 o'clock every day. Contoh yang kedua adalah my father goes to the office every day at 6 o'clock. Yang kedua, simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, yaitu kebenaran yang diakui oleh semua orang. For example, api itu panas. Fire is hot. Air mendidih di 100 derajat Celcius. Water boils at 100 degrees Celsius. Yang ketiga, simple present tense digunakan untuk menyatakan kalimat perintah atau larangan. Bisa kita sebut juga sebagai imperatif. For example, close the door, open the window, be careful. Materi yang kedua adalah simple past tense akan dibawakan oleh saya sendiri dan Frena Meisa. Teman-teman, kita kembali lagi ya kepada penjelasan yang kedua, yaitu di sini ada tenses simple past tense. Simple past tense biasanya digunakan untuk menceritakan kembali suatu kejadian yang sudah lampau atau yang sudah pernah terjadi. Simple past tense dicirikan dengan kalimat kata kerja kedua atau verb kedua. Rumus kalimat positif simple past tense yaitu subject plus verb kedua. Masuk saja langsung ke contoh kalimat positif simple past tense. Ada we studied at home last night. Di sini dicirikan dengan kata kerja kedua yaitu studied. Jika negative sentence atau kalimat negatif dari simple past tense ditandai dengan did atau didn't. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibantu jelaskan dengan teman saya, Frena Meisa. Stay tune. Contoh kalimat negatifnya itu ada we didn't study at home last night. Ada kata didn't dan verb one-nya. Terus untuk kalimat adjektifnya itu ada did we study at home last night. Itu jawabannya bisa yes we did atau no we didn't. Materi yang ketiga yaitu present perfect tense akan dibawakan oleh Dini. Well, everybody, for today I would give you explanation about present perfect. Nah, tenses yang satu ini tuh apa sih? Present perfect itu dipakai untuk kejadian yang sudah dilakukan. Yang penting ada kata sudah aja deh, kita udah bisa pakai present perfect. Misalnya sudah makan, sudah mandi, nggak ada keterangan waktu apapun is fine, kita udah bisa pakai si present perfect. Rumusnya itu dia selalu pakai have or has, diikuti dengan verb 3. Bedanya apa sih? Nah, kalau verbnya itu singular, kita harus pakai has, kayak she has, he has, it has, my friend has. Kenapa my friend has? Karena
friend-nya cuma satu. Tapi kalau dia plural, kecuali ayah, I masuknya di have nantinya tetap. Ya, I have, you have, they have, we have, my friends have. Kenapa my friends have? Karena friend-nya lebih dari satu. And it always followed by verb 3. Selalu diikuti dengan verb 3. Nah, for example, ada kalimat positif seperti I have eaten. Untuk kalimat negatifnya seperti we haven't eaten it. Untuk kalimat interrogatifnya seperti have you seen the movie? Habis itu present perfect selain dia menyatakan kata sudah, biasanya dia ada ciri-ciri dipakai untuk menyatakan durasi. For example, I have lived in Bekasi since 2005. Saya sudah tinggal di Bekasi sejak tahun 2005. Dan sampai sekarang berarti kan karena durasi. Atau bisa juga dipakai untuk sesuatu yang sudah selesai. For example, I have just finished my work. Untuk yang terakhir, dia bisa dipakai untuk menyatakan tindakan yang berulang. For example, we have visited Bogor several times. Nah, yang paling penting di sini adalah present perfect selalu menggunakan verb 3 dan jangan lupa untuk membedakan has or have. Has untuk singular and have for plural. Okay guys, thank you for watching my video and see you next time.